Pernah nggak Anda duduk di akhir bulan, lihat saldo di rekening, terus bertanya-tanya, kemana ya perginya uang saya bulan ini? Kok udah habis aja? Dan tiba-tiba ada rekan yang datang bilang, coba investasi dong. Terus kita berpikir, investasi apa? Saham, emas, kripto, reksadana. Mungkin sebagian itu masih terasa asing di telinga kita ya. Dan kita berpikir, ya semua itu kan ada resikonya. Dan ujung-ujungnya, kita nggak jadi mulai investasi. Tapi tahu nggak apa yang paling mahal dalam dunia investasi? Bukan biaya transaksinya. Bukan juga potensi kerugian pasar. Tapi biaya dari tidak pernah memulai. Atau takut memulai. Tiap bulan waktu berlalu begitu aja tanpa kita pernah menginvestasikan sebagian dari penghasilan kita. Itu adalah peluang yang nggak bisa kita kembalikan. Dan semua itu terjadi karena satu alasan. Kita nggak tahu harus mulai dari mana. Hari ini kita akan bahas tentang satu instrumen yang menurut saya cocok untuk pemula. Namanya reksadana. Saya akan jelaskan dari nol ya. Dari analogi yang paling sederhana sampai langkah praktis yang bisa Anda jalankan hari ini. Sekarang kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Apa sih itu reksadana? Reksadana sederhananya patungan investasi yang dikelola sama profesional, yang dimana kita nggak perlu paham yang namanya grafik saham, nggak perlu mantau berita ekonomi setiap hari, nggak perlu modal besar juga. Tapi yang Anda butuhkan, niat dan konsistensi. Yang membuat juga kita merasa aman, karena memang reksadana itu diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi melindungi kita sebagai investor. Bukan ada janji-janji manis influencer. Ya, reksadana itu legal, transparan. Oke, saya coba lebih mudah lagi ya. Arisan lah. Pernah nggak mungkin ikut arisan ya? Atau koperasi simpan pinjam di lingkungan RT. Nah, itu kan bentuk kekuatan kolektif bersama-sama. Jadi, kalau bareng-bareng kita bisa melakukan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan sendiri. Nah, reksadana itu adalah versi modern dari semangat yang sama, hanya saja ya lebih terstruktur, lebih profesional, dan diawasi oleh negara. Bagaimana cara kerja reksadana? Pertama, Anda store uang ke reksadana melalui aplikasi atau bank. Nah, uang Anda ini akan berubah jadi sesuatu yang disebut unit penyertaan. Ya, anggap aja seperti lembar kepemilikan lah. Makin banyak unit kita, semakin besar bagian kita di dalam reksadana itu. Nah, uang kita disimpan di entitas yang disebut bank kustodian. Ini penting. Jadi uang kita tuh nggak disimpan di rekeningnya manajer investasi. Ada pemisahan yang jelas antara aset investor dan aset perusahaan manajer investasi. Dan itu adalah salah satu lapisan perlindungan yang sangat penting. Lalu berikutnya, manajer investasi itu menggunakan uang untuk beli saham, obligasi, sukuk, ataupun instrumen keuangan lainnya ya sesuai dengan jenis reksadana yang kita pilih. Dan mereka bekerja setiap hari untuk menganalisis pasar, baca laporan keuangan, membuat keputusan investasi atas nama seluruh investor. Berikutnya, setiap hari ada yang namanya NAB, nilai aktiva bersih. Itu adalah harga dari satu unit reksadana. Ya kalau investasinya naik, NAB naik. Tapi kalau pasar sedang turun, ya NAB bisa ikut turun. Dan yang berikutnya, kapanpun kita mau, kita bisa mencairkan investasi kita. Kita bisa jual aja kembali unit yang kita miliki. Biasanya prosesnya itu makan waktu antara 1-7 hari kerja, ya tergantung jenis reksadana apa. Jadi sederhananya, Anda titipkan uang, manajer investasi yang bekerja. Ya hasilnya, Anda yang menikmati secara proporsional. Kita coba ilustrasi yang lebih sederhana lagi ya. Misal, kita investasi 500.000 setiap bulan di reksadana saham. Rata-rata returnnya 10% per tahun. Dalam 10 tahun, tanpa kita menyentuh
uang itu sama sekali. Ternyata nilai investasi kita bisa jadi 100 juta rupiah. Padahal total setorannya cuma 60 juta rupiah. Ya, 5 kali 12 kali 10 tahun. Ya, itulah hasil dari yang namanya bunga majemuk, compound interest. Dan waktu, kalau dalam investasi, itu adalah aset yang paling berharga. Mungkin ada yang bertanya, ya tapi aman nggak? Pendapat saya, reksadana itu lebih aman dari kebanyakan yang orang kira. Karena ada ya regulasi, ada pemisahan aset, ada laporan ya yang disajikan setiap waktunya, bahkan setiap hari. Ya tapi bukan berarti tanpa resiko ya. Itu yang akan kita bahas sebentar lagi. Reksadana itu bukan satu ukuran buat semua orang. Kan jenisnya juga ada beberapa. Yang terpenting yang kita pilih adalah yang sesuai dengan diri kita. Saya analogikan begini. Anda memilih untuk mengambil satu jenis kendaraan dalam perjalanan. Katakanlah sepeda. Sepeda itu kan aman ya, pelan, bisa sampai. Tapi kalau naik motor ya lebih cepat, lebih beresiko. Ada yang pilihnya naik mobilnya sport lagi. Kenceng sih, tapi kan perlu skill, mental. Nah, yang pertama tadi tuh, reksadana pasar uang tuh ibaratnya yang sepeda tadi. Lebih aman, lebih stabil, ya cocok lah buat dana darurat atau memang dana yang kita butuhkan dalam waktu dekat. Returnnya nggak besar, ya mungkin 1-2% di atas rata-rata deposito, tapi konsisten. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Ya, itu kita naik satu level ya resikonya. Reksadana pendapatan tetap itu investasinya di instrumen pendapatan tetap seperti obligasi, sukuk, ya. Dia tidak sevolatile saham, tapi lebih baik umumnya dari pasar uang. Nah, yang ketiga, ini yang tengah-tengah antara reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Namanya reksadana campuran. Isinya adalah kombinasi saham, obligasi. Ya, lebih fleksibel lah. Nah, ini buat yang pengen lebih agresif tapi tetap manageable, mungkin bisa mempertimbangkan reksadana campuran. Nah, terakhir ini adalah reksadana saham yang tadi saya bilang ibaratnya seperti mobil sport. Potensi di jangka panjangnya sih memang ya lebih tinggi ya, tapi volatilitasnya juga besar. Tapi kalau memang Anda berpikirnya untuk tujuan investasi di atas 5 tahun dan mentalnya Anda juga sudah siap, nah ini adalah satu produk yang layak untuk dipertimbangkan. Untuk saudara-saudara yang ingin berinvestasi sesuai prinsip Islam, ada juga reksadana syariah untuk setiap jenis yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, sekarang pertanyaannya, reksadana mana nih yang terbaik? Gak ada yang terbaik secara absolut. Yang terbaik adalah yang sesuai dengan tujuan, jangka waktu, dan profil risiko Anda. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya sih paling penting. Psikologi investor. Banyak orang gagal berinvestasi itu bukan karena salah pilih reksadana, tapi karena nggak bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Ada 2 emosi yang paling berbahaya di dalam investasi. Yang pertama, ketakutan. Yang kedua, keserakahan. Ketika pasar turun tajam, banyak investor kan panik. Mereka jual semua posisinya, tapi di titik yang udah terendah. Terus akhirnya bilang, saya janji saya nggak akan investasi lagi. Manusiawi. Tapi secara finansial, itu merugikan. Sebaliknya, ketika pasarnya sedang naik tinggi, muncul perasaan serakah. Orang-orang yang tadinya nggak tertarik investasi, tiba-tiba dia masuk dengan jumlah besar karena takut ketinggalan atau FOMO. Terus tiba-tiba pasar koreksi ya. Mereka kecewa. Dan pola ini selalu berulang. Lalu apa solusinya? Yang pertama, punya tujuan jelas. Yang kedua, pahami bahwa yang namanya volatilitas itu bukan musuh Anda. Volatilitas adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Yang ketiga, jangan terlalu sering juga lah lihat portofolio, ya.
Karena kadang itu bikin kita jadi stres, gampang tergoda, panik, ya. Ya, kalau saran dari saya sebulan sekali cukup lah, ya. Kalau di Islam ada istilah namanya tawakal ya. Kita berikhtiar yang sungguh-sungguh, kita berserah kepada Yang Maha Kuasa. Saya rasa ya ini mental framework terbaik ya untuk seorang investor. Ini yang paling krusial tentang risiko dari reksadana. Reksadana itu bukan deposito ya, dan nggak ada jaminan yang namanya imbal hasil berapa, nggak ada. Nggak ada jaminan seperti kalau di bank, itu ada penjaminan dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nilai investasi itu bisa naik turun, ya namanya investasi memang begitu cara pasar bekerja. Tolong diingat, bahwa investor yang sukses itu bukan yang nggak pernah rugi, tapi mereka yang nggak mudah panik ketika menghadapi kerugian. Kalau mereka panik terus jual di titik yang rendah, ya akhirnya mereka merasakan kerugian. Sebaliknya mereka yang tenang, bahkan malah menambah investasi ketika harga turun karena percaya bahwa ekonomi akan membaik, ya mereka nanti akan menikmati pemulihan yang lebih cepat. Sekarang dari mana Anda mulainya? Langkah pertama, kenali diri kita dulu. Uang ini memang untuk apa sih? Kapan dibutuhkannya? Seberapa kuat mental kita kalau misalnya pasar turun puluhan persen? Yang kedua, ya mulai buka rekening di platform yang terdaftar oleh OJK. Dan yang ketiga, ya coba dulu lah dari yang paling konservatif. Misalnya tadi saya katakan reksadana pasar uang. Ya. Dan yang keempat, terapkan pola dollar cost averaging. Artinya kita investasi aja dengan jumlah yang sama nominalnya setiap bulan. Tapi harus konsisten ya. Dan kita nggak perlu lihat kondisi pasar geopolitik seperti apa, makro Indonesia seperti apa, pokoknya konsisten aja terus. Dan langkah terakhir yang sering kali dilupakan, sabar. Karena reksadana ini bukan mesin ATM. Reksadana ini adalah instrumen untuk membangun kekayaan secara bertahap. Hasilnya nyata, tapi butuh waktu. Saya ingin mengakhiri episode ini dengan satu perspektif yang lebih luas. Banyak dari kita yang tumbuh dengan pemahaman bahwa uang itu kan harus dihabiskan, ya atau disimpan. Padahal sebenarnya ada pilihan ketiga loh yang lebih cerdas. Uang bisa bekerja untuk Anda, bahkan di saat Anda tidur. Nah, reksadana ini adalah salah satu jembatan untuk menuju pilihan ketiga itu. Ya, bukan jalan pintas, bukan skema untuk cepat kaya, tapi ini proses yang kalau kita jalankan dengan disiplin, dengan sabar, bisa mengubah kualitas hidup kita. Ada satu prinsip yang saya pegang. Mengelola uang, itu bukan sekadar soal angka, tapi soal nilai. Soal apa yang kita perjuangkan. Ketika kita paham untuk mengelola uang dengan baik, kita nggak hanya membangun masa depan diri kita sendiri, tapi kita juga menjadi contoh buat orang-orang di sekitar kita. Kalau hari ini Anda baru pertama kali mendengar reksadana, atau mungkin selama ini pernah mendengar tapi masih ragu untuk memulai, semoga video ini bisa memberikan sedikit kejelasan. Atau ya minimal lebih berani untuk memulai. Mulailah, gak perlu besar, mungkin dari 100.000, 200.000, mulai dari nominal yang Anda mampu. Yang terpenting niatnya benar, konsisten, itu jauh lebih baik daripada menunggu momen yang sempurna. Karena kita gak akan pernah tahu kapan momen sempurna itu datangnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.